Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nur Hidayah dari kelas 10 Akuntansi 2. Biografi Marah Rusli. Marah Rusli bin Abu Bakar dilahirkan di Padang 7 Agustus 1889. Ayahnya bernama Abu Bakar. Beliau seorang bangsawan dengan gelar Sultan Pangeran. Ayah bekerja sebagai demang, sedangkan ibunya adalah berasal dari Jawa dan keturunan Sentot Ali Basyah, salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Marah Rusli bersekolah dasar di Padang yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Setelah lulus, ia melanjutkan ke sekolah raja atau Quick School di Bukit Tinggi. Lulus tahun 1910. Setelah itu, ia melanjutkan sekolah Vierston School atau sekolah dokter hewan di Bogor dan lulus tahun 1915. Setelah tamat, ia ditetapkan di Sumbawa Besar sebagai anjung dokter hewan. Tahun 1916, ia menjadi kepala peternakan. Pada tahun 1920, Marah Rusli diangkat sebagai asisten dosen dokter hewan Witkham di Bogor karena berselisih dengan atasannya, orang Belanda. Ia diskor selama setahun. Selama menjalani skorsing, itulah menulis novel Siti Nurbaya pada tahun 1921. Karirnya sebagai dokter hewan membuatnya berpindah-pindah ke berbagai daerah. Tahun 1921 sampai 1924, ia bertugas di Jakarta. Kemudian di Belex antara tahun 1925 sampai 1929 dan Semarang antara tahun 1929 sampai 1945. Tahun 1945, Marah Rusli bergabung dengan Angkatan Laut di Tegal dengan pangkat terakhir mayor. Ia mengajar di Sekolah Tinggi Dokter Hewan di Klaten tahun 1948 dan sejak tahun 1951 ia menjalani pensiun. Marah Rusli menikah dengan seorang gadis keturunan Sunda kelahiran Buitzong atau Bogor pada tahun 1911. Mereka mempunyai 3 orang anak, 2 diantaranya laki-laki dan 1 perempuan. Perkawinan Marah Rusli dengan gadis Sunda bukanlah perkawinan yang diinginkan oleh orang tua Marah Rusli, tetapi Marah Rusli tetap kokoh pada sikapnya dan ia tetap mempertahankan pernikahannya. Kesukaannya dalam dunia kesusastraan sudah tumbuh sejak kecil. Dia sangat senang mendengarkan cerita-cerita dari tukang kaba atau dongeng di Sumatera Barat yang berkeliling kampung menjual ceritanya dan membaca buku-buku sastra. Marah Rusli meninggal pada tanggal 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Bogor, Jawa Barat. Dalam sejarah sastra Indonesia, Marah Rusli tercatat sebagai pengarang roman yang pertama dan diberi gelar oleh H.B. Jasin sebagai Bapak Roman Modern Indonesia. Sebelum muncul bentuk roman Indonesia, bentuk prosa yang biasanya digunakan adalah hikayat. Marah Rusli berpendidikan sangat tinggi dan buku-buku bacanya banyak yang berasal dari luar negeri yang menggambarkan kemajuan zaman. Kemudian dia melihat bahwa adat yang melingkupinya tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu melahirkan pemberontakan dalam hatinya yang dituangkan ke dalam karyanya. Siti Nurbaya, dia ingin melepaskan masyarakat dari belenggu adat yang tidak memberi kesempatan bagi yang muda untuk mengatakan pendapat atau keinginannya. Dalam cerita Siti Nurbaya telah letakkan landasan pemikiran yang mengarah pada emansipasi wanita. Ciri itu membuat wanita mulai memikirkan akan hak-haknya, apakah ia hanya menyerah karena tuntunan adat atau tekanan orang tua, ataukah ia hanya mempertahankan dan yang diinginkan. Cerita ini menggugah dan meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembacanya. Kesan itulah yang terus melekat hingga sampai sekarang. Selain Siti Nurbaya, Marah Rusli juga menulis beberapa roman lainnya. Akan tetapi Siti Nurbaya yang terbaik. Roman itu mendapatkan hadiah tahunan dari dalam bidang sastra
dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1969 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Karya-karya Marah Rusli, Siti Nurbaya 1922, Lahama 1924, Anak dan Kemenakan 1956, Menang Jodoh atau Autobiografi, Gadis yang Malang, terjemahan novel Charles Dickens 1922. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.